Definisi, pengakuan, dan pengukuran aset tetap. Definisi aset tetap menurut PSAK 16 dan SAK Bab 15 adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Properti, tanah atau bangunan, atau bagian dari suatu bangunan, atau kedua-duanya, yang dikuasai oleh pemilik atau lisi melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa, atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari, merupakan properti investasi. Gedung yang digunakan untuk tempat pelaksanaan kegiatan entitas sehari-hari merupakan aset tetap. PSAK yang sesuai adalah PSAK 16. Gedung yang disewakan kepada pihak ketiga merupakan investasi properti, dan PSAK yang relevan adalah PSAK 13. Gedung yang dibangun untuk dijual kembali oleh entitas pengembang ini menggunakan PSAK 44, yaitu akuntansi pengembangan real estate. Cara perolehan aset tetap ada 6. Yang pertama pembelian, yang kedua dibangun sendiri, yang ketiga pertukaran dengan aset non-moneter, yang keempat kombinasi bisnis, yang kelima sewa pembiayaan, dan yang keenam hibah pemerintah. Pengakuan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Ini merupakan pengakuan aset tetap menurut PSAK 16 dan sama dengan yang disebutkan oleh SAK Bab 15. Pengakuan aset tetap menurut SAK Bab 15 ada tambahan lainnya, yaitu tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. Pengukuran pada saat pengakuan atau pengukuran awal atau initial measurement. Aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Ini merupakan statement dari PSAK 16 terkait pengukuran pada saat pengakuan. Sedangkan menurut SAK Bab 15, pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan merupakan cost dan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap siap digunakan. Elemen biaya perolehan menurut PSAK 16 adalah harga beli termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Estimasi awal, biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap, dan restorasi lokasi aset tetap. Kewajiban tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut. Sedangkan unsur biaya perolehan menurut SAK Bab 15 adalah harga beli termasuk biaya hukum dan broker, biaya impor, dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset, dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu, bukan untuk menghasilkan persediaan.
Pengukuran setelah pengakuan atau pengukuran setelah pengakuan awal atau subsequent measurement. Ada dua model, yang pertama adalah model biaya atau cost model dan model revaluasi atau revaluation model menurut PSAK 16. Model biaya adalah setelah pengakuan sebagai aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Untuk model revaluasi, setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Sedangkan menurut SAK etap bab 15, pengukuran setelah pengakuan adalah entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK etap menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Demikian penjelasan tentang definisi pengakuan dan pengukuran aset tetap. Semoga bermanfaat. Terima kasih.